Manusia pertama di bumi bukan seperti kita. Ia bukan setinggi 1 atau 2 meter. Ia diciptakan dengan tinggi 60 hasta. Jika 1 hasta kira-kira setengah meter, maka tingginya bisa mencapai sekitar 30 meter. Sosok yang sangat besar menurut ukuran manusia hari ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana ia hidup di bumi dengan tubuh sebesar itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Harfiah Kolbu, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan bagikan agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah. Tulis juga di kolom komentar sholawat terbaik untuk Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah lapangkan rezeki kita dan mudahkan segala urusan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Tinggi 60 hasta ini bukan cerita legenda. Rasulullah SAW bersabda, Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya, keterangan ini sahih dan dapat dipercaya. Bahkan dalam lanjutan hadis disebutkan bahwa ukuran manusia terus menyusut dari generasi ke generasi. Ini menunjukkan bahwa perbedaan ukuran fisik adalah bagian dari ketetapan Allah sepanjang sejarah manusia. Namun penting untuk dicatat, Rasulullah SAW hanya menyebutkan tinggi 60 hasta. Tidak ada penjelasan tentang ukuran rumahnya, makanannya, atau detail teknis kehidupannya. Disinilah kita harus berhenti pada batas dalil. Islam mengajarkan untuk tidak berbicara tanpa ilmu. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, agar kita tidak mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui ilmunya. Al-Quran menjelaskan bahwa penciptaan Nabi Adam memang memiliki tujuan besar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Ini menunjukkan bahwa sejak awal, bumi sudah menjadi bagian dari rencana kehidupan manusia. Nabi Adam bukan makhluk tanpa arah, tetapi khalifah yang diberi amanah. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 31, disebutkan bahwa Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ini menunjukkan keutamaan ilmu. Nabi Adam tidak hanya diberi tubuh yang besar, tetapi juga diberi pengetahuan. Ilmu inilah yang menjadi bekal utama untuk menjalani kehidupan. Allah juga berfirman dalam surah Shad ayat 72 bahwa setelah menyempurnakan penciptaan Adam, Allah meniupkan ruh kepadanya. Ini menegaskan kemuliaan manusia pertama. Tubuhnya besar, tetapi kemuliaannya bukan semata pada fisiknya. Ia adalah makhluk yang Allah muliakan dengan ruh dan ilmu. Dari sini kita memahami bahwa tinggi 60 hasta adalah tanda kekuasaan Allah. Jika Allah mampu menciptakan manusia dengan ukuran sebesar itu, maka tidak ada yang mustahil baginya. Ukuran manusia yang berbeda-beda sepanjang zaman adalah bagian dari sunnatullah. Maka ketika kita membahas tubuh 60 hasta, fokus kita bukan pada sensasi ukuran, tetapi pada pelajaran tentang kebesaran Allah dan kemuliaan penciptaan manusia. Dari sosok inilah sejarah manusia dimulai. Dari hamba yang tinggi 60 hasta, lahirlah seluruh umat manusia hingga hari ini. Ketika Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam dan istrinya ke bumi, kehidupan mereka berubah total. Di surga, mereka tidak merasakan lapar, haus, atau panas. Allah berfirman dalam surah Toha ayat 118-119 bahwa di dalamnya Adam tidak akan lapar, tidak akan telanjang, tidak akan dahaga, dan tidak akan ditimpa panas matahari. Itu adalah kehidupan tanpa kesulitan fisik. Namun setelah diturunkan ke bumi, fase ujian dimulai. Dalam surah Al-Baqarah ayat 36, Allah berfirman bahwa di bumi, manusia memiliki tempat tinggal dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Ini menunjukkan bahwa bumi memang disiapkan sebagai hunian sementara, bukan tempat kekekalan. Disinilah manusia harus berusaha. Perubahan paling nyata adalah dalam hal mencari makan. Di surga, makanan tersedia tanpa kerja keras. Di bumi, manusia harus berusaha. Isyarat tentang kesusahan ini terdapat dalam surah Toha ayat 117 ketika Allah memperingatkan bahwa jika Adam keluar dari surga, ia akan bersusah payah. Para ulama menjelaskan bahwa kesusahan itu termasuk usaha mencari rizki dan memenuhi kebutuhan hidup. Al-Quran tidak merinci makanan pertama Nabi Adam di bumi, namun Allah menjelaskan secara umum bahwa Dia menumbuhkan berbagai tanaman untuk manusia. Dalam surah Abasa ayat 24-32 disebutkan bagaimana Allah menumbuhkan biji-bijian, anggur, sayuran, zaitun,
kurma, dan berbagai buah sebagai rizki bagi manusia. Ini menunjukkan bahwa sumber makanan telah Allah siapkan di bumi. Selain rizki, Allah juga membekali Nabi Adam dengan ilmu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 31 disebutkan bahwa Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Para mufasir menjelaskan bahwa ini adalah bekal pengetahuan tentang fungsi dan kegunaan benda. Artinya, Nabi Adam tidak turun ke bumi dalam keadaan tanpa kemampuan. Ia diberi ilmu untuk memahami dan mengelola lingkungan. Pakaian juga menjadi bagian dalam kehidupan di bumi. Dalam surah Al-A'raf ayat 22, disebutkan bahwa setelah melakukan kesalahan, aurat mereka tampak dan mereka menutupinya dengan daun-daunan. Kemudian dalam ayat 26, Allah menegaskan bahwa Dia menurunkan pakaian untuk menutup aurat manusia. Ini menunjukkan bahwa menjaga kehormatan adalah bagian dari fitrah sejak awal kehidupan di bumi. Tentang tempat tinggal, tidak ada dalil sahih yang menjelaskan bentuk rumah pertama Nabi Adam. Namun Al-Quran menggambarkan bumi sebagai tempat yang dihamparkan dan gunung-gunung sebagai pasak dalam surah An-Naba ayat 6-7. Ini menunjukkan bahwa bumi diciptakan stabil dan layak huni. Kehidupan di bumi juga berarti menghadapi godaan dan permusuhan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 36 disebutkan adanya permusuhan yang oleh para ulama dipahami termasuk permusuhan antara manusia dan setan. Maka perjuangan Nabi Adam bukan hanya mencari makan dan tempat tinggal, tetapi juga menjaga ketaatan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 37 disebutkan bahwa Adam menerima kalimat-kalimat dari Rabb-Nya, lalu Allah menerima taubatnya. Ini menunjukkan bahwa kehidupan di bumi adalah kehidupan usaha dan taubat. Tubuhnya mungkin 60 hasta, tetapi ia tetap hamba yang bergantung pada petunjuk Allah. Penting bagi kita untuk memahami batas ilmu dalam kisah Nabi Adam alaihi salam. Tidak semua pertanyaan memiliki jawaban rinci dalam Al-Quran dan hadis. Kita mengetahui dari hadis sahih bahwa tinggi beliau 60 hasta, dan kita mengetahui bahwa beliau diturunkan ke bumi sebagai khalifah. Namun, detail seperti bentuk rumahnya, ukuran makanannya, atau kondisi geografis bumi saat itu tidak dijelaskan secara spesifik. Dalam hal seperti ini, sikap terbaik adalah berhenti pada batas dalil. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya." Ayat ini menjadi prinsip penting agar kita tidak berbicara melampaui wahyu. Spekulasi yang tidak berdasar dapat mengaburkan hikmah utama yang ingin disampaikan Al-Quran. Hikmah terbesar dari kisah Nabi Adam bukan terletak pada ukuran fisiknya, melainkan pada perjalanan imannya. Ketika beliau melakukan kesalahan, beliau tidak membangkang. Dalam surah Al-A'raf ayat 23 disebutkan doa yang dipanjatkan, "Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Inilah pelajaran mendasar tentang taubat. Manusia pertama saja langsung kembali kepada Allah ketika tergelincir. Dari sini kita belajar bahwa kemuliaan manusia bukan pada tinggi badan atau kekuatan fisik, tetapi pada ketundukan dan ketakwaan. Allah menegaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13 bahwa yang paling mulia di sisinya adalah yang paling bertakwa. Ukuran 60 hasta tidak menjadikan Nabi Adam mulia dengan sendirinya. Ketakwaan dan ketaatanlah yang memuliakannya. Kehidupan di bumi memang ditetapkan sebagai ujian. Allah berfirman dalam surah Al-Balad ayat 4, "Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah." Ini berlaku sejak Nabi Adam hingga manusia terakhir. Dunia bukan tempat istirahat abadi, tetapi tempat perjuangan. Jika manusia pertama saja harus bekerja, berusaha, dan menghadapi godaan syaitan, maka kita pun demikian. Selain itu, hadis tentang menyusutnya ukuran manusia dari generasi ke generasi menunjukkan bahwa perubahan adalah bagian dari sunnatullah. Fisik manusia berubah, zaman berubah, tetapi prinsip mengikuti petunjuk Allah tetap sama. Dalam surah Al-Baqarah ayat 38, Allah menjanjikan bahwa siapa yang mengikuti petunjuknya,
tidak akan takut, dan tidak akan bersedih hati. Akhirnya, kisah ini mengingatkan kita tentang asal-usul dan tujuan hidup. Kita berasal dari satu manusia yang pernah hidup di bumi dengan amanah besar. Kita hidup dalam fase ujian yang sama, meski dalam bentuk berbeda. Maka fokus utama bukan pada sensasi ukuran, melainkan pada kesiapan kita menjalani ujian dan kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba yang mengambil hikmah dari setiap kisah dalam Al-Quran dan Sunnah, serta meneguhkan hati kita dalam ketaatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.